Halo, selamat siang adik-adik. Bersyukur pada Tuhan kita kembali bersama-sama bisa beribadah di hari Sabat ini. Meskipun ibadahnya di rumah kita masing-masing ya adik-adik, kita tetap harus semangat untuk beribadah. Oke? Sebelum kita mulai segala satunya, kita mau bersama-sama melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Doa akan dipimpin ya adik-adik. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, kami dapat kembali bersama-sama beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mau mulai puji-pujian kita. Sebagai pujian pertama kita mau pujikan pujian kawan-kawan ingatlah selalu. Tapi sambil berdiri ya adik-adik, yuk semuanya berdiri pakai gerakan, harus semangat ya, sambil senyum juga ya, oke? Ayo berdiri semuanya. Ya dengan semangat. Tadi di pujian dikatakan kawan-kawan ingatlah selalu. Mau apa adik-adik? Mau makan, berdoa dulu. Kenapa sih kalau mau makan kita harus berdoa adik-adik? Kenapa ya? Karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik, karena Tuhan telah memberikan kita makanan, sudah menyediakan makanan pada kita melalui mama papa kita, dan juga kita mau berdoa mendoakan makanan kita supaya makanan kita menjadi sehat, supaya makanan itu menyehatkan tubuh kita, supaya tubuh kita bisa kuat melalui makanan itu. Nah, dan juga tadi dikatakan mau apa ya adik-adik setelah makan tadi apa ya? Mau tidur, berdoa dulu. Siapa yang di sini kalau mau tidur berdoa dulu? Ada yang nggak berdoa? Ada yang berdoa nggak? Iya, harus berdoa ya adik-adik. Supaya apa? Kenapa sih kalau mau tidur harus berdoa dulu? Supaya Tuhan menjaga tidur kita, supaya tidur kita nyenyak ya adik-adik. Terus juga tadi dikatakan apa adik-adik? Bangun pagi, berdoa dulu. Kalau bangun pagi kenapa harus berdoa? Karena kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat matahari pagi, bangun pagi bisa melihat matahari pagi. Dan juga kita bisa bertemu mama papa kita. Kita masih bisa bertemu mama papa kita ya. Kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan di setiap hari kita. Nah, untuk pujian kedua kita mau pujikan pujian Yesus Tahu. Kalau di buku ini nomor 18 adik-adik ya. Lagunya begini. Tunggu ya. Dengerin dulu adik-adik. Di mana Yesus tahu, Dia tahu namaku. Yesus cinta yang ku buat sama Dia tahu. Pernah dengar nggak adik-adik? Ada yang udah bisa? Ada yang belum, ada yang udah ya? Gak apa-apa adik-adik, kita mau bersama-sama belajar ya. Yuk, dengerin lagi, sekali lagi dengerin ya. Di mana Yesus tahu, Dia tahu namaku.
Gampang kan? Yuk kita mau belajar sedikit-sedikit dulu ya. Dari kalimat yang pertama, ku di mana Yesus tahu. Nah, yuk sekali lagi, ku di mana Yesus tahu. Nah, udah bisa? Ku di mana Yesus tahu. Kelanjutannya ya, dia tahu namaku, dia tahu namaku. Nah, gampang kan? Kita gabungin sekarang. Ku di mana Yesus tahu, dia tahu namaku. Sekali lagi ya. Ku di mana Yesus tahu, dia tahu namaku. Nah, itu baris yang pertama. Kita sekarang mau belajar baris yang kedua. Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu ya. Yesus cinta yang ku buat. Nah, Yesus cinta yang ku buat. Nah, ulangin ya, satu lagi ya. Yesus cinta yang ku buat. Nah, lanjut yang terakhir. Semua dia tahu, semua dia tahu. Sekarang digabungin ya. Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu. Sekali lagi. Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu. Mudah kan adik-adik? Gampang kan? Yuk, kita sekarang mau pujikan sekali lagi ya. Dari baris pertama sampai baris yang kedua. Ya, sekali lagi ya. Yuk. Yang keras suaranya ya. Ku di mana Yesus tahu, dia tahu namaku. Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu. Sekali lagi. Ku di mana Yesus tahu, dia tahu namaku. Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu. Ya, tadi dikatakan Yesus cinta yang ku buat, semua dia tahu. Tuhan tahu nggak nama adik-adik? Tahu ya, tahu nama adik-adik, nama Cici juga. Tuhan tahu, Tuhan tahu segalanya. Apapun yang dilakukan adik-adik, Tuhan juga tahu ya. Makanya kalau Tuhan tahu, berarti adik-adik gimana? Harus berbuat apa berarti? Harus selalu berbuat baik ya. Nggak boleh yang berbuat yang jahat-jahat. Tuhan nggak suka ya adik-adik. Kalau berbuat baik itu apa sih? Berbuat baik yaitu membantu orang lain, menolong orang lain ya. Bisa membantu orang tua, membantu teman kita ya. Pokoknya membantu lah yang baik-baik. Terus juga mau beribadah dengan baik, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya nurut sama orang tua, nurut sama cici koko, oke? Nah, jadi kita harus selalu berbuat baik karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu semuanya. Oke, nah puji-pujian sampai di sini. Kiranya apa yang kita pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau tutup dulu puji-pujian kita dengan kembali berdoa. Doakan Cici pimpin ya. Ayo, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai puji-pujian kami. Kiranya apa yang anak-anak-Mu ini pujikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau kembali menyertai kami agar kami dapat belajar akan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat-sehat semuanya? Iya, Cici berharap semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya sebelumnya ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Ikutin Cici berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah Sabat. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu ya. Semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kau Kerja Apa, Kau Kata Apa. Bisa ya semuanya ya. Oke, semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kau kerja apa, kau kata apa, tiap hari Tuhan catat-catat. Kau kerja apa, kau kata apa, tiap hari Tuhan catat. Sekali lagi. Kau kerja apa, kau kata apa, tiap hari Tuhan catat-catat. Kau kerja apa, kau kata apa, tiap hari Tuhan catat. Oke adik-adik ya, ternyata setiap hari Tuhan mencatat kita ya, mencatat kita yang baik atau yang jelek semuanya Tuhan catat ya. Nah, yang baik contohnya apa ya? Kalau kita anak-anak Tuhan harus melakukannya yang baik. Contohnya, iya contohnya kita bisa menolong orang lain, membantu mama papa kita, sayang sama semuanya, sayang sama teman kita, sayang sama cici, koko, mama, papa, semuanya. Ya, itu baik. Tapi kalau yang jelek, kita harus lakukan nggak? Nggak boleh ya. Yang jelek contohnya apa? Suka pukul teman. Baik atau jelek? Jelek ya. Suka cubit teman. Baik atau jelek? Jelek. Suka marah-marah. Baik atau jelek? Jelek, itu nggak boleh kita lakukan ya, karena Tuhan selalu catat kita. Jadi kita mau lakukannya yang baik aja ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Good ya. Kita mau berdoa doa Bapa kami, tapi semuanya sikapnya berlutut ya. Bisa semuanya? Bisa. Kita mau berlutut berdoa doa Bapa kami. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, hari ini cerah sekali. Hari ini aku juga senang, teman-teman, karena bisa kembali kebaktian Sabat. Kamu senang gak? Wah, senang juga ya. Oh iya, lupa perkenalkan, namaku Jane. Nah, teman-teman, lihat apa yang aku bawa. Lihat di tanganku. Betul, aku bawa selimut. Selimutku ini buatan omaku loh. Omaku hebat sekali buat selimut. Dia bisa buat selimut yang bagus. Tapi selimut ini aku mau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena kasihan mereka bisa kedinginan kalau tidak punya selimut. Teman-teman, apakah kamu pernah menolong orang lain? Wah, ternyata kamu juga pernah ya menolong orang lain. Nah, teman-teman, ternyata di Alkitab juga ada satu orang ibu. Dia suka membantu orang lain. Kamu mau dengar ceritanya? Mau? Wah, kalau mau, yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Oke, apakah semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, Cici mau semua sikapnya yang baik ya. Tidak ada yang makan-makan lagi, tidak ada yang tidur-tiduran, semuanya duduk yang tertib. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Cici mau lihat siapa yang sudah good. Oke, sudah good semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Cici mau bercerita. Nah, tadi kamu sudah kenalan sama Jane, betul? Ya, Jane tadi bawa-bawa selimut. Ya, kamu mau tahu dia ternyata bawa selimut buatan omanya. Dia mau kasih ke orang lain. Dia mau kasih orang yang membutuhkan. Ya, kenapa? Supaya orang yang membutuhkan ini dia tidak kedinginan. Kasihan kalau dia kedinginan. Ya, dia mau menolong orang lain. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang satu orang ibu di dalam Alkitab. Dia orang yang sangat baik hati. Ya, apakah kamu tahu siapa namanya? Namanya adalah Ibu Dorcas. Ibu siapa? Good, Ibu Dorcas. Nah, Ibu Dorcas ini tinggal di satu kota, namanya kota Yope. Kota apa? Good ya, tinggal di kota Yope. Nah, Ibu Dorcas ini juga adalah pengikut Tuhan Yesus loh. Jadi dia adalah anak Tuhan Yesus. Kamu tahu apa yang suka dilakukan Ibu Dorcas? Dia suka menolong orang lain, ya, khususnya orang yang miskin. Nah, kamu mau tahu orang miskin itu seperti apa ya? Orang miskin itu orang yang susah,
punya uang hanya sedikit, nggak punya banyak uang, ya. Mau beli makanan saja susah, ya. Apalagi mau beli baju. Jadi baju yang mereka pakai juga compang-camping, ya, bolong-bolong. Bajunya tidak sebagus baju kalian. Sedih ya. Nah, tapi ada satu orang ibu tadi, namanya Ibu Dorcas, yang suka menolong orang-orang miskin ini, ya. Dia punya kesukaan. Kamu tahu dia suka apa? Dia suka menjahit baju. Ya, mungkin mama kamu ada yang suka menjahit baju. Ibu Dorcas ini juga suka menjahit baju. Kira-kira kalau menjahit baju kita butuh apa ya? Betul, kita butuh ini nih yang tajam. Jarum dan benang. Iya, kita butuh jarum dan benang. Harus hati-hati kalau pakai ini tajam, ya. Nah, Ibu Dorcas suka membuat baju, jadi dia butuh ini untuk membuat baju. Dia jahit baju-baju dia, ya. Selain baju dia juga jahit untuk orang-orang yang miskin tadi, ya. Dia buatkan baju untuk orang-orang yang miskin, ya. Masuk, keluar, ya. Dia jahit terus sampai jadi satu baju yang indah nih, ya. Nah, sudah jadi bajunya, ya. Ini satu baju yang indah. Dia jahit, dia berikan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, ya. Nah, orang yang dikasihnya seneng gak orang-orang miskinnya? Seneng sekali, ya. Dia terima kasih Bu Dorcas, ya. Sangat berguna ini, dia bisa pakai bajunya jadi bagus, ya. Udah gak bolong-bolong lagi bajunya. Nah, selain dia suka buat baju, Ibu Dorcas juga suka menjenguk orang-orang yang sakit. Selain itu, dia juga suka berikan makanan kepada orang-orang yang miskin, ya. Ibu Dorcas baik gak? Baik sekali. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Ibu Dorcas sakit, ya. Siapa di sini yang pernah sakit? Iya, Cici juga pernah sakit, ya. Nah, tapi Ibu Dorcas ini dia sakit sampai meninggal, ya. Kalau meninggal itu artinya dia sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa bernafas, ya. Kasihan, ya. Lalu teman-temannya yang pernah dia tolong datang ke rumahnya dan dia sangat sedih. Mereka menangis, ya, karena Ibu Dorcas telah meninggal. Akhirnya mereka menyuruh 2 orang untuk mencari Petrus. Mencari siapa? Good, mencari Petrus, ya. Setelah mereka bertemu dengan Petrus, 2 orang ini langsung berkata kepada Petrus, Petrus, tolonglah Ibu Dorcas. Ibu Dorcas telah meninggal. Dia orang yang sangat baik hati. Dia telah membuatkan kami pakaian-pakaian yang bagus. Tolonglah Ibu Dorcas, Petrus. Lalu mereka berjalan menuju ke rumah Ibu Dorcas. Setelah tiba di rumah Ibu Dorcas, teman-teman yang lain juga berkata, Petrus, tolonglah Petrus, tolong Ibu Dorcas, lihat ini. Ibu Dorcas baik hati, dia telah membuatkan aku pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang indah, ya. Tolonglah Ibu Dorcas. Nah, setelah itu Petrus berkata kepada teman-teman yang lain, keluarlah dari kamar ini. Nah, kamu mau tahu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berlutut berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata, bangunlah Dorcas. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Dorcas tiba-tiba membuka matanya, ya. Setelah membuka matanya, dia duduk di kasurnya, ya. Petrus melihatnya senang, ya. Wah, akhirnya Ibu Dorcas
bisa kembali hidup. Lalu Petrus memanggil teman-teman yang lain. Hai teman-teman, ayo masuk. Ibu Dorcas sudah kembali hidup. Nah, lalu teman-temannya semua datang masuk ke dalam kamarnya. Mereka sangat senang. Mereka memeluk Ibu Dorcas. Ya, mereka sangat senang dan mereka semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka memuji Allah, berterima kasih kepada Tuhan karena telah membangunkan Ibu Dorcas. Ibu Dorcas bisa kembali hidup, ya. Orang-orang lain yang mendengar cerita tentang Ibu Dorcas, mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Orang-orang yang mendapat pertolongan dari Ibu Dorcas karena Ibu Dorcas baik hati, mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, teman-teman, kamu sudah dengar ceritanya kan? Jen senang loh karena Ibu Dorcas suka menolong orang lain. Ibu Dorcas suka menolong orang lain, jadi bisa banyak orang yang percaya sama Tuhan. Jadi teman-teman, apakah kamu mau menolong orang lain? Tapi bagaimana ya caranya kita menolong orang lain? Gampang loh teman-teman caranya. Caranya kamu bisa tolong dulu orang-orang yang ada di dekat kamu. Siapa itu? Mama papa kamu, cici, koko, atau adik kamu. Nah, apalagi sekarang kamu hanya bisa di rumah kan? Karena coronavirus. Jadi kamu bisa bantu mereka loh di rumah. Teman-teman, aku juga punya nih satu teman. Dia selama di rumah ternyata suka membantu mama dan papanya. Kamu mau lihat? Yuk kita lihat temanku sama-sama. This light of mine, I'm gonna let it shine. Oke, makasih. I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Apia beresin mainan ya. Beresin dulu. Beresin, oke? I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Oke adik-adik, kamu sudah dengar ya cerita hari ini. Bagus gak? Bagus ya. Kita mau sama-sama belajar hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong. Suka apa? Good ya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang suka menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Karena kalau kamu suka menolong, Tuhan juga senang. Ya, selain Tuhan senang,
orang-orang yang kamu tolong, mama papa kamu, cici, koko atau adik kamu, mereka juga senang ya. Nah, jadi kita mau sama-sama ya belajar menolong orang lain. Bisa semuanya? Bisa ya? Oke. Cerita Cici sampai di sini. Kita mau bersama-sama berdoa ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Cici akan pimpin dalam doa ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tada! Ya, hari ini kita mau buat ini. Apa ini? Ada yang tahu ini apa? Betul ya, ini baju. Ya, seperti Ibu Dorcas. Kalau Ibu Dorcas buat baju pakai kain, kalau kita mau buat tapi pakai kertas saja ya yang ada di rumah kamu. Tapi sebelum kita buat baju-baju ini, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya dari Galatia pasal 5 ayat 13. Nanti kamu boleh tulis ya ayatnya di dalam baju yang akan kita buat ini. Oke, sebelumnya kita hafalkan dulu ya. Kamu ikutin setelah Cici. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Oke, good. Sekali lagi ya, supaya kita ingat. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Oke, very good ya. Nah, setelah ini kita akan membuat baju ini. Kamu siap? Oke, sekarang kita akan membuatnya. Nah, jadi hari ini kita mau membuat baju ya, bajunya tapi terbuat dari kertas ya. Pertama-tama kamu siapkan dulu kertasnya. Kertasnya ukuran HVS nih, A4 ya. Boleh pakai kertas apa aja. Kalau kamu punya warna-warna yang lain juga bebas kamu pakai ya. Setelah itu kamu siapkan lem. Lalu kamu juga boleh siapkan spidol ya, spidol warna. Kamu juga boleh siapkan hiasannya. Boleh buat dasi atau pakai stiker-stiker yang ada di rumahmu atau gunting bulat-bulat seperti ini ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang kita mau membuatnya ya. Ikutin Cici. Ambil satu kertas yang kamu mau pakai, bebas warnanya. Nah, Cici mau pakai warna orange. Oke, setelah itu kamu lipat kertasnya. Ini yang panjang ini bertemu dengan yang panjang ini ya, lipat jadi 2. Seperti ini, yang rapi ya. Oke, kalau sudah dilipat jadi 2, kamu buka kertasnya. Nah, setelah kamu buka, kamu lipat ke tengah. Ini ada garisnya ya. Kamu lipat ujung ini ke tengah sini. Seperti ini ya. Yang rapi. Kalau kamu sulit, boleh minta bantuan mama kamu ya.
Oke, yang satunya juga sama. Lipat ke tengah sini. Oke. Oke, nah sudah jadi nih seperti ini ya. Setelah itu kamu balik kertasnya. Hap. Nah setelah dibalik, kamu lipat bagian bawah ini sedikit saja ya lipatnya. Lipat ke atas. Nah seperti ini. Oke, setelah kamu lipat kertasnya, kamu balik lagi. Hap. Nah ini kan ada lipatannya ya. Nah setelah itu kamu lipat ini pinggirnya ke tengah. Ke sini ya. Nih. Lipat seperti ini. Miring sedikit aja ya. Nah, satunya juga sama ya. Kamu lipat. Oke, setelah kamu lipat, sudah hampir jadi nih. Ya, kamu lipat bagian bawahnya nih. Ya, ini lipatnya sampai garis ini nih. Kamu buka begini. Ya. Oke, lipat begini. Satu lagi juga ya. Sama sampai ujung garisnya ini. Ujung titiknya, lalu kamu tarik. Nah, sudah hampir jadi nih. Setelah itu, kamu lipat ke atas. Masukkan ke dalam ini. Oke, lipat bawahnya. Tada, sudah jadi baju Dorcas. Gampang kan buatnya? Nah, kamu boleh buat banyak ya. Kalau kamu punya banyak warna, boleh kamu buat semuanya. Setelah itu, kamu bisa hias. Sekarang kita mau hias ya. Kamu boleh bebas mau hiasnya. Pakai apa? Pakai stiker atau pakai spidol. Kamu gambar, boleh. Oke adik-adik, nah kamu sudah selesai kan membuat origami baju. Mana origami baju kamu? Coba semuanya, Cici mau lihat. Angkat. Wah, bagus-bagus semuanya ya. Nah kamu nanti boleh tempel di rumah. Kamu juga boleh foto kamu dengan baju yang kamu sudah buat. Nanti boleh kirim ya ke guru-guru agama kamu di tempat masing-masing. Nah, nanti Cici mau kasih nih. Ini ada namanya J. Nah, Cici mau kasih origami baju ini ke J supaya dia juga senang.
Oke adik-adik, kebaktian kita sampai di sini ya. Semoga hari ini kita bisa belajar ya, terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang suka menolong. Oke, kita akan tutup kebaktian kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Cici akan pimpin dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ikut kebaktian Sabat. Kiranya hari ini kami bisa terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong. Berkati kami supaya minggu depan kami bisa kembali mengikuti kebaktian. Berikan kami kesehatan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.